Business event dalam perancangan sistem biasanya terdiri dari 2 atau 3 kata saja. Di sini misalnya receive order for good, artinya menerima pesanan barang. Nah, 3 kata ini tidak cukup untuk menjelaskan kepada pihak-pihak lain. Oleh karena itu, perlu dijelaskan dengan business objective yang terdiri dari teks yang tidak dibatasi jumlahnya. Misalnya, receive customer order to provide sales order. Jadi kegiatan menerima pesanan tadi, di sana ada kegiatan menerima pesanan yang dilakukan oleh customer yang biasa disebut dengan customer order. Kemudian sales akan membuat sales order. Perhatikan bahwa sales order ini dibuat setelah melakukan pengecekan apakah barang tersedia, harga, dan juga apakah kredit limitnya masih cukup. Apabila ini kurang, maka pada kolom ini bisa ditambahkan dengan keterangan-keterangan lain. Pada kolom yang ketiga adalah internal agent. Oleh karena itu di situ perlu kita lihat bahwa pada organisasi itu secara internal siapa yang terlibat pada kegiatan menerima pesanan barang. Biasanya di sana ada staf penjualan. Kolom yang keempat adalah external agent, artinya pihak yang berkaitan dengan kegiatan memesan barang. Tentu yang memesan barang ini adalah pelanggan atau customer. Sedangkan kolom yang kelima yaitu resources, tentu yang dipesan atau barang yang dipesan adalah barang. Barang ini bisa bermacam-macam, bisa barang-barang yang bersifat physical dan mungkin juga bersifat non-physical, seperti barang-barang jasa. Jadi, sekali lagi kita perhatikan di sini bahwa business event yang kita gambarkan dalam matrik ini adalah kegiatan operasional bisnis, bukan kegiatan informasional dan bukan kegiatan manajerial. Mari kita lanjutkan ke gambar berikutnya, yaitu gambar yang pernah saya sampaikan pada modul berikutnya, di mana di sana ada kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu perusahaan, pihak yang kedua pelanggan, dan pihak yang ketiga adalah supplier. Pada contoh itu saya sampaikan bahwa perusahaan yang saya ambil contoh adalah perusahaan distributor. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ada 3 kegiatan internal yang dilakukan oleh perusahaan itu, yaitu pada sisi kiri dilakukan oleh staf penjualan, yang dilakukan oleh staf pembelian, yang dilakukan oleh staf keuangan, dan yang dilakukan oleh staf gudang. Pelanggan dalam hal ini toko pengecer akan melakukan pemesanan kepada perusahaan distributor ini, dan di sana diterima oleh staf penjualan. Dari sisi pelanggan, maka pelanggan melakukan pemesanan. Tapi dari sisi organisasi bisnis distributor ini, staf penjualan akan menerima pesanan. Jadi kegiatan yang nanti kita dokumentasikan adalah kegiatan menerima pesanan. Pada sisi
pemasok, tentu bagian pembelian melalui staf pembelian akan memesan barang kepada supplier. Dan supplier akan mengirim barang kepada perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan yang ada di perusahaan adalah satu, memesan barang kepada supplier, dan yang kedua adalah menerima barang yang dipesan. Itu yang berkaitan dengan dua proses bisnis penjualan dan proses bisnis pembelian. Sekarang kita akan melihat secara lebih rinci dua proses yang ada di situ, yaitu proses bisnis penjualan dan proses bisnis pembelian. Sekali lagi, ada 4 kegiatan pada proses bisnis penjualan, yaitu receive order, terima pesanan, pengiriman barang atau shipping good, penagihan atau billing, dan keempat ada receive payment. Perhatikan pada kolom yang kedua, pada kegiatan pada proses bisnis pembelian pada distributor pupuk tadi, kita dapat menjelaskan lebih rinci, yaitu menerima pesanan dari customer atau customer order tentang barang itu. Kita bisa menjelaskan barangnya, apakah barang itu pupuk atau pestisida, dan siapa yang memesannya. Mengapa kita harus memerinci kegiatan itu? Karena data atau keterangan yang ada pada bisnis objektif ini nanti akan kita gunakan untuk menyusun kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh perusahaan atau bisnis. Pada kolom berikutnya, kolom internal bisnis, pada proses bisnis penjualan yang terkait adalah staf penjualan, staf pengiriman, staf AR, account receivable, dan staf keuangan. Sedangkan external agent yang terlibat pada kegiatan ini adalah toko pengecer. Resources atau sumber daya yang terkait pada kegiatan penjualan ini adalah barang yang tadi pupuk atau pestisida yang dijual, kemudian juga uang atau cash sebagai alat pembayaran. Pada proses bisnis yang kedua, yaitu proses bisnis pembelian barang atau purchasing, di sana ada 4 kegiatan yang biasanya dilakukan, yaitu membeli itu sendiri atau purchase. Yang kedua berkaitan dengan menerima barang yang dibeli, receive and check. Yang ketiga menerima invoice setelah barang diterima, dan yang terakhir adalah disburse atau melakukan pembayaran. Seperti pada proses bisnis penjualan, kolom yang kedua bisnis objektif juga harus kita isi dengan keterangan selengkap mungkin sehingga akan membantu pada saat kita identifikasi kebutuhan data informasi untuk kegiatan bisnis ini. Internal agen pada kegiatan pembelian adalah staf pembelian, staf gudang, account payable staff, dan staf keuangan. External agent-nya tentu pemasok atau supplier, dan resources-nya juga barang dan uang atau cash. Saudara-saudara sekalian, dari matrik kegiatan bisnis tadi, kita harapkan agar kita lebih mudah pada saat kita melakukan pemodelan atau pembuatan diagram, yaitu diagram resource event agent atau area diagram atau area model. Terima kasih.